Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang penting tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini channel Iqra Al-Quran Live hadir lagi untuk belajar bersama tentang tafsir Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan lihat tafsir surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Sebelumnya kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat yang pertama. Kita lihat tafsirnya. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih sayang, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk, maha penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Melalui setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau basmalah akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah: 1. Basmalah adalah ayat tersendiri diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha atau ahli fikih Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan pada surah An-Naml ayat 30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekkah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat atau jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah.
Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semua turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak tercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah-basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran, lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah, Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya atau wajibal wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah. Seseorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting berarti selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah dan karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang penting tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung atau kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Itu yang dapat dijelaskan untuk sahabat beriman. Jadi kita sebagai umat Islam yang telah mendengarkan tafsir surah Al-Fatihah ayat 1 ini, mudah-mudahan kita bisa dakwahkan kepada keluarga kita, saudara-saudari kita, sehingga mereka senantiasa dalam melaksanakan pekerjaan jangan lupa untuk memulainya dengan basmalah. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.